Hai kelas, bertemu lagi dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, sekarang kita memasuki semester genap dan materi-materinya ada 5 lagi. Nah, untuk yang materi pertama, di semester genap ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Apa sih itu perbandingan? Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, kita langsung saja ke slide. Yuk! Perbandingan atau kadang disebut proporsi atau rasio. Tentunya pernah dengar ya. Jadi, apa sih perbandingan itu? Apa sih rasio itu? Perbandingan atau rasio adalah suatu pernyataan untuk membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya. Ya, jadi besaran satu dengan yang lain. Besaran di sini bisa dimaksud berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, dan masih banyak besaran yang lain. Dan perbandingan ini harus dalam satuan yang sama. Ya, jadi harus dalam satuan yang sama. Perbandingan dapat ditulis dengan 3 cara, yaitu yang pertama dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk pecahan, berarti misalnya tulisannya itu 2/3 gitu ya. Jadi 2/3 gitu. Kemudian yang kedua dipisahkan oleh titik 2 ya, titik 2 ya. Berarti bisa kita tuliskan menjadi 2/3. Nah, gitu ya. 2/3. 2/3. Kemudian dipisahkan kata dari ya. Jadi boleh ditulis 2/3. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 cara. Pertama pecahan, yang kedua dengan titik 2, yang ketiga dengan kata dari. Ya, jadi ini penulisan dari perbandingan. Menentukan perbandingan dua besaran yang sejenis. Jadi perbandingan digunakan untuk membandingkan besaran-besaran yang sejenis. Nah, contoh besaran sejenis tadi udah disebutkan di sebelumnya, panjang gitu ya, massa, kecepatan. Nah, jadi harus sejenis. Panjang dengan panjang, massa dengan massa, volume dengan volume ya. Contoh nih, perbandingan 3 kg dengan 5 kg. Berarti menjadi 3/5. Kemudian yang kedua, perbandingan 10 meter dengan 12 meter. Nah, ini menjadi 10/12. Nah, nanti perbandingan ini silahkan disimplify. Ya, apa tuh simplify? Disederhanain ya. Jadi disederhanakan, misalnya ini 10/12, berarti kira-kira sama-sama bagi berapa nih? Bagi 2 ya. Jadi perbandingannya menjadi 5/6. Ya, seperti itu. Jadi harus dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian, bila besaran-besaran itu belum sejenis, maka harus diubah menjadi besaran sejenis. Nah, jadi harus sama dengan satuan yang sama. Contohnya, 1. Perbandingan 10 menit dengan 1/4 jam. Ya, jadi 10 menit banding 1/4 jam. Nah, 1/4 jam itu kira-kira kita ubah ke menit jadi berapa? 15 menit gitu ya. Nah, jadi diubah menjadi 15 menit. Makanya satuannya harus sama. Nah, di sini kan tadi satuannya menit, terus satu lagi jam ya. Jadi harus sama satuannya. Jadi harus sama-sama menit. Nah, ketika satuannya udah sama ya, jadi boleh kita sederhanakan menjadi 10/15. Atau boleh menjadi berapa lagi yuk? Kita sederhanakan berarti sama-sama bagi 5 ya. 2/3. Nah, gitu ya. Kemudian contoh kedua. Perbandingan 1 kg dengan 150 gram. Nah, di sini kilogram, di sini gram. Nah, ini harus sama nih. Boleh ke kilogram, boleh ke gram ya, supaya lebih memudahkan. Ya, kita ubah ke gram. Nah, maka 1 kg itu 1000 gram.
150 gramnya tetap ya, jadi udah sama-sama satuannya itu gram ya. Karena udah sama-sama baru boleh kita sederhanakan ya. Jadi 1000 banding 150. Nah, kira-kira bagi berapa nih? Yuk, ini nolnya sama-sama boleh kita habiskan ya. Jadi 100 banding 15. Sama-sama bagi 5 ya. Jadi boleh menjadi rasionya itu 100 bagi 5 ya. Jadi 20. Terus 15 bagi 5, 3 ya. Jadi 20 banding 3. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi intinya tetap harus dalam satuan yang sama. Menit-menit, jam-jam, gram-gram, kilometer-kilometer, meter-meter, sentimeter-sentimeter. Nah, gitu. Jadi harus dalam satuan yang sama, besaran sejenis. Contoh soal lainnya ya. Hendy memiliki uang 40.000, sedangkan Rudy memiliki uang 140.000. Perbandingan uang Hendy dan uang Rudy adalah, nah yang ditanya ini sekarang perbandingan uang Hendy dengan Rudy. Nah, yang ditanya adalah Hendy dulu ya, baru Rudy. Nah, karena beda lagi perbandingan, kalau Rudy dulu baru Hendy, beda ya. Jadi, R banding H ya. No, kebalik. H banding R ya. Hendy banding Rudy berarti 40.000 ya, uang Hendy 40.000 terus dibanding dengan Rudy 140.000 ya. Jadi kalau ditanya perbandingan mereka ini, nah di sini 40.000 dengan 140.000 ya. Ini 4 nolnya, ini juga 4 nolnya, boleh kita coret ya. Jadi tinggal 4 banding 14. Kalau 4 banding 14, maka sama-sama bagi berapa? Bagi 2 ya. Jadi 2 banding 7. Jadi perbandingan uang Hendy dan Rudy adalah 2 banding 7. Nah, bedakan ya, tidak sama dengan kalau Rudy banding Hendy. Nah, kalau Rudy banding Hendy itu adalah 7 banding 2. Ya. Jadi bedakan kalau misalnya Hendy dulu ditanya, baru Hendy duluan. Gitu ya. Kemudian soal kedua, sederhanakan perbandingan berikut. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi titik-titik per 20 sama dengan titik-titik per 25 sama dengan 6 per 30, ya kan? Nah, di sini 6 per 30. Nah, kira-kira ini rasionya berapa sih? Kalau boleh kita kecilkan, berarti ini sama-sama bagi 6, ya kan? Jadi 1 per 5. Nah, berapa nih yang di titik-titik per 25 supaya serupa dengan 1 per 5. Nah, jadi supaya serupa dengan 1 per 5 berarti 25 bagi 5, 5 dikali 1. Berarti jadi 5 per 25. Kemudian yang 20 berarti 20 bagi 5 dikali 1 berarti jadi 4. Ya. Nah, 4 ini kita buat ya berasal dari 20 bagi 5 terus dikali 1. Kalau yang 5 berasal dari 25 bagi 5 kali 1 ya. Jadi biar tahu dari mana datangnya. Jadi kalau ada soal serupa, kamu harus sudah tahu dari mana mencari perbandingannya ya. Jadi dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang kita tantangan soal. Nah, tantangan soalnya, tentukan rasio dari A, 200 gram banding 7 kg. Kemudian bagian B, 60 buah banding 1 lusin. Ingat, untuk rasio harus dalam besaran yang sama. Satuannya harus sama, ya, harus sejenis, ya. Nah, jangan lupa jawabannya dibuat dengan format nama, kelas, nomor, absen. Ya, lumayan kan untuk poin plus kamu? Oke, tetap semangat. Oke, thank you kelas sudah mendengarkan materi dari perbandingan dan Miss harap kamu lebih memahami perbandingan itu seperti apa. Jadi ingat,
Perbandingan bisa dilakukan, bisa disederhanakan ketika sudah menjadi satuan yang sejenis. Jadi harus sama, dan ketika udah setara baru bisa kamu bandingkan. Jadi kalau masih beda level, ya nggak bisa dibandingkan ya. Oke, ingat itu syaratnya. Oke, see you next time and bye-bye.